Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Fauzi Harahap dengan nomor induk mahasiswa 0501193222. Saya dari kelas Ekonomi Islam 7E, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tipologi wilayah. Nah, bahwasanya tipologi wilayah merupakan sebuah pengelompokan dari wilayah yang ada di permukaan bumi sesuai dengan tema dan kepentingannya. Nah, tujuannya itu adalah untuk mempermudah dalam kajian dan juga rencana pengembangan dari wilayah itu. Selain itu, dengan dikelompokkan sesuai dengan tema masing-masing, ini menjadi sebuah peluang untuk pembangunan potensi wilayah dan fokus pada tujuan dari wilayah itu. Nah, adapun macam-macam tipologi wilayah yang pertama yaitu wilayah homogen. Nah, ini merupakan wilayah yang di dalamnya memiliki satu tema atau karakteristik yang sama. Contohnya wilayah dengan budaya yang sama seperti itu. Kemudian yang kedua ada wilayah fungsional. Nah, wilayah fungsional ini merupakan sebuah wilayah yang berhubungan dengan pusat dan juga wilayah di belakangnya ataupun disebut dengan hinterland. Nah, contohnya ini ialah Gresik sebagai wilayah fungsional dan Surabaya dari Surabaya. Nah, kemudian yang ketiga itu ya wilayah perencanaan. Nah, wilayah perencanaan ini merupakan wilayah memiliki fungsi sebagai daerah perencanaan, yakni masyarakat di sini sadar akan perubahan yang terjadi dengan cepat. Kemudian sistem moneter internasional ini dikenal juga dengan sistem pembayaran nasional yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi internasional antara penduduk satu negara dengan penduduk negara lain. Nah, sistem moneter internasional fokus pada sisi moneter dari kegiatan ekonomi internasional yaitu transaksi keuangan internasional antara penduduk negara yang meliputi transaksi ekonomi internasional. Nah, kemudian perkembangan sistem ekonomi internasional atau bisa disebut juga sebagai rezim moneter internasional yang berhubungan dengan aturan, kebiasaan, instrumen, fasilitas, dan organisasi untuk mempengaruhi pembayaran internasional. Sistem moneter internasional adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyiapkan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satunya itu membantu negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut melakukan kebijakan yaitu privatisasi badan usaha milik negara dengan tujuan untuk memajukan negara yang dibantu. Nah, tujuan World Bank sendiri adalah memberikan pinjaman dengan bunga relatif rendah kepada berbagai negara untuk mendorong pembangunan ekonomi. Nah, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.